Jadi buat teman-teman semuanya, kenapa kalian itu lama ada panggilan, sampai 2-3 minggu nggak ada panggilan ketika tes online, ya mungkin kalian itu tidak sesuai kualifikasi ataupun syarat-syaratnya itu tidak lengkap teman-teman. Maka dari itu saya buatkan video ini supaya teman-teman semuanya ada persiapan, dan nanti ketika kalian daftar, persyaratan-persyaratannya itu tidak kurang gitu, sehingga HRD itu nanti akan lebih memilih kalian yang persyaratan-persyaratannya itu lengkap banget. Oke teman-teman, langsung saja tolong persiapkan ini sebelum kalian daftar ke Indomaret. Yang pertama adalah surat lamaran kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Nafi. Seperti biasanya pada kesempatan video kali ini saya akan kembali membahas seputar pekerjaan yang ada di Indomaret teman-teman. Akan tetapi dikarenakan banyak orang yang bertanya-tanya apa aja sih yang harus kita persiapkan ketika kita ingin masuk kerja di Indomaret, dan berkas-berkas apa aja sih yang harus kita punya ketika kita ingin bekerja di Indomaret teman-teman. Oke, jadi sudah menjadi sebuah kewajiban dan keharusan siapapun yang ingin bekerja di sebuah perusahaan, siapapun yang ingin bergabung dengan sebuah perusahaan, ya tentunya kita itu harus memenuhi kualifikasi dan syarat-syarat yang ditentukan oleh perusahaan tersebut teman-teman. Begitupun dengan PT Indomaret Prisma Tama, kalau misalkan kita ingin bergabung di dalamnya ataupun kita ingin bergabung dengan PT Indomaret tersebut, maka kita itu harus memenuhi syarat-syarat dan kualifikasi yang ditentukan oleh HRD PT Indomaret Prisma Tama teman-teman. Oke, kita langsung saja bahas ke intinya. Jadi di sini sudah saya siapkan dan nanti kalian bisa catat ya, dan bisa kalian persiapkan sebelum kalian ngelamar dan input nomor KTP di surat lamarannya tersebut ataupun di web untuk mendaftar ke PT Indomaret Prisma Tama. Nanti kalian bisa persiapkan dulu dan kalian bisa cari-cari dulu bagaimana sih untuk mendapatkan persyaratan-persyaratan tersebut. Jujur aja teman-teman, dulu sebelum saya kerja, sebelum saya masuk ke PT Indomaret Prisma Tama dan bergabung dengan Indomaret maksudnya ya, jadi saya itu hampir 2 minggu fokus untuk memenuhi syarat-syaratnya dulu. Jadi buat teman-teman semuanya, kenapa kalian itu lama ada panggilan, kalau misalkan kalian lama banget gitu dipanggil sampai 2-3 minggu nggak ada panggilan ketika tes online, ya mungkin kalian itu tidak sesuai kualifikasi ataupun syarat-syaratnya itu tidak lengkap teman-teman. Maka dari itu saya buatkan video ini supaya teman-teman semuanya ada persiapan, dan nanti ketika kalian daftar, persyaratan-persyaratannya itu tidak kurang gitu, sehingga HRD itu nanti akan lebih memilih kalian yang persyaratan-persyaratannya itu lengkap banget. Oke teman-teman, langsung saja tolong persiapkan ini sebelum kalian daftar ke Indomaret. Yang pertama adalah surat lamaran kerja. Oke, nah nanti saya lihatkan ya seperti ini. Jadi untuk surat lamaran kerja ini bisa ditulis dan juga bisa diketik. Nah biasanya ada yang nanya di komentar-komentar, Kak, kalau misalkan surat lamaran kerja itu bagusnya diketik ataupun ditulis tangan. Oke teman-teman, untuk surat lamaran ini kita itu menyesuaikan dengan kebutuhan ataupun permintaan HRD. Nanti kalau misalkan HRD-nya itu minta untuk diketik, ya kita ketik. Kalau misalkan HRD-nya minta tulis tangan, ya kita tulis tangan. Jujur aja, dulu saya itu udah pernah bikin surat lamaran kerja dengan ketik ya, akan tetapi dikarenakan permintaan HRD-nya itu adalah tulis tangan, ya udah saya tulis tangan kembali. Jadi sesimpel itu teman-teman, jangan bingung ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kurikulum fit ataupun CV ya. Nanti saya kasihkan contoh CV saya ya. Jadi sebisa mungkin dan sehebat mungkin kita itu membuat CV supaya HRD itu bisa terpikat oleh CV kita. Nah biasanya CV yang bagus itu di dalamnya itu ada pengalaman kerja ataupun ada sebuah kegiatan yang mana kegiatan tersebut itu akan berdampak positif bagi perusahaan. Ini di sini saya contohkan bahwasanya saya itu menginput ataupun menulis kegiatan-kegiatan saya ketika saya sebelum bekerja teman-teman. Dikarenakan dulu saya sebuah pimpinan organisasi, punya organisasi kurang lebihnya ada 3 organisasi kalau nggak salah, entah itu di luar sekolah maupun di dalam sekolah, dan saya cantumkan di situ yang tentunya kita itu harus tanggung jawab atas tulisan di CV tersebut. Misalkan kita itu pernah memiliki prestasi, ya tulis di situ teman-teman. Akan tetapi itu konsekuensinya harus kita pertanggungjawabkan. Gimana nih cara menjawabnya kalau ditanya benar kamu punya prestasi misalkan, ya intinya kayak gitu ya. CV sedetail mungkin dan sehebat mungkin. Banyak tutor-tutor. Nah kalau misalkan kalian mau bahas, nanti kita bahas di live streaming untuk nulis CV ataupun untuk kita menjawab ketika ditanya oleh HRD di training center ataupun ketika kita interview ya. Nah yang selanjutnya itu kartu keluarga. Kalau misalkan kartu keluarga itu ya nggak perlu dibahas ya teman-teman, semuanya punya. Lalu NPWP. Nah
NPWP ini sebenarnya untuk pajak karyawan teman-teman, akan tetapi untuk sekarang membuat NPWP itu lebih mudah teman-teman. Kita itu bisa daftar NPWP lewat HP dan lewat web ya, di internet juga ada, silahkan dicoba aja. Nanti kalau misalkan udah beres, kalau misalkan persyaratan-persyaratannya udah lengkap, kalian tinggal cetak dan kalian fotokopi, jadi udah kayak gitu, nggak usah dibawa ribet. Yang selanjutnya adalah surat keterangan catatan kepolisian ataupun yang disebut dengan SKCK. Nah, untuk membuat SKCK ini kita bisa juga daftarnya itu ataupun membuatnya lewat internet teman-teman, akan tetapi kita itu harus memprosesnya untuk mendapatkan SKCK tersebut di Polres kita terdekat teman-teman. Dan yang selanjutnya ijazah teman-teman. Nah, ijazah ini yang harus kita persiapkan adalah ijazah SMA ataupun SMK sederajat, misalkan SMA, SMK, MA itu tuh bisa teman-teman ya. Gimana kak kalau paket C? Ya itu kan sederajat, jadi bisa dicoba aja teman-teman. Cuman mungkin ada pertimbangan nanti dari HRD. Lalu yang selanjutnya transkrip nilai. Transkrip nilai itu yang ada di belakangnya ya. Yang selanjutnya yaitu surat keterangan kerja ataupun surat kuning. Nah, untuk surat kuning ini kita bisa membuat di Disnaker terdekat yang ada di kota kita. Ya kalau misalkan saya di Subang ya bikinnya di Disnaker Subang. Dan itu tuh gratis teman-teman kita bikin. Kalau misalkan nggak ada yang ngantri, kita cepet banget. Ini pengalaman saya dulu. Yang selanjutnya yaitu rekening bank. Nah, rekening bank ini kalau misalkan kita belum punya, biasanya dikelola ataupun dibuatkan nanti di training center. Ini nggak usah dipermasalahkan ya. Yang selanjutnya itu surat keterangan lulus ataupun SKL. Nah, kalau misalkan kita udah lolos ya pasti ada surat keterangan lulus kan. Yang selanjutnya kartu BPJS kesehatan. Nah, kalau misalkan kartu BPJS ini, jujur saya juga dulu belum pernah punya dan belum bikin. Jadi nanti itu dibikinin ataupun dikelola oleh perusahaan juga teman-teman. Yang selanjutnya yaitu pas foto background putih. Nah, ini bisa kita buat sendirilah kalau misalkan nanti kata HRD-nya yang dibutuhkan itu 4x6 ataupun 3x4 dan yang lain sebagainya, kita tinggal bikin aja di fotokopian, itu gampang ya. Nah, dan yang selanjutnya KTP teman-teman. Pasti semuanya kan kalau misalkan udah umur 17 ke atas pasti punya KTP. Nah, nanti KTP ini bakal dipakai untuk banyak hal lah intinya. Yang penting kalian itu punya KTP dulu. Yang selanjutnya surat keterangan sehat ataupun SKD teman-teman ya. SKD sama surat keterangan sehat sama aja lah. Kita itu datang ke puskesmas ataupun ke klinik terdekat, nanti kita bikin surat keterangan sehat ataupun SKD. Nanti biasanya kita itu bayar sekitar 25.000 ataupun 30.000 lah itu tergantung tempat kita masing-masing, itu gampang ya. Dan yang selanjutnya teman-teman yaitu adalah kartu BPJS ketenagakerjaan teman-teman. Nah, biasanya surat BPJS ini ataupun surat BPJS ketenagakerjaan itu tuh dikelola sama perusahaan juga. Nanti dikarenakan kita itu pertama kali masuk ataupun pertama kali masuk ke perusahaan tersebut, nah nantinya akan dikelola oleh perusahaan tersebut ya. Kalau misalkan Indomaret ya oleh PT Indomarko Prismatama, dan biasanya kita itu nanti kan ada potongan langsung ya dari perusahaan. Misalkan untuk BPJS ketenagakerjaan misalkan potongannya sekian, untuk BPJS kesehatan sekian dan yang lain sebagainya. Nah, ini nggak perlu kalian bawa ribet ataupun bawa pusing, intinya santai aja. Lalu yang selanjutnya teman-teman yaitu yang terakhir ya, ini mungkin baru-baru banget ataupun memang tahun-tahun ini ketika ada pandemi ataupun COVID-19 itu ya. Jadi yang harus kita miliki adalah surat vaksin 1 dan 2. Itu minimal teman-teman. Syukur-syukur dan bagusnya kalau misalkan kalian udah punya surat vaksin 3 itu tuh aman banget. Nah, jujur teman-teman, saya itu ketika daftar, ketika itu saya baru dapat vaksin 1 dikarenakan saya orangnya penakut ya. Dulu itu saya itu takut banget disuntik teman-teman. Jadi saya itu nggak punya surat vaksin, dan akhirnya selama 1 tahun dari 2021 sampai ke 2022 dulu ya, saya itu nggak divaksin teman-teman dikarenakan memang saya tuh takut banget disuntik. Nah, maka dari itu saya ketika awal-awal mau masuk kerja saya nggak punya surat vaksin, dan akhirnya saya terpaksa saya harus suntik dan saya harus divaksin. Dan saya waktu itu saya sakit 1 hari dikarenakan trauma karena disuntik. Tapi gimana lagi, dikarenakan saya pengen kerja, saya harus memenuhi persyaratannya, jadi saya itu terpaksa divaksin dan mendapatkan surat vaksin tersebut. Nah, mungkin ini mah ya simpel ya buat teman-teman yang udah punya, nggak usah dibawa ribet. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan kalian belum punya sama sekali ataupun belum lengkap, nggak menjadi masalah ataupun nggak harus dibawa pusing. Nanti biasanya di training center itu kalau misalkan
belum lengkap, biasanya kita itu dikasih beberapa hari untuk melengkapi persyaratan-persyaratan tersebut teman-teman. Dan yang terakhir nih, ini mungkin jarang ada pembahasan ataupun jarang juga ditanyakan. Nanti kalian itu siapkan aja sebelum kalian daftar, yaitu surat keterangan belum menikah. Nah ini nggak tahu kenapa teman-teman, secara logika, secara apa ya, secara pemikiran di KTP itu kan sudah jelas bahwasanya kita itu misalkan lajang ataupun belum menikah. Kenapa harus bikin surat keterangan belum menikah gitu kan? Apakah kita di mata-matai bahwa kita itu janda ataupun di mata-matai kita itu seorang duda? Yang nggak tahu ya, intinya mungkin takut aja nanti pekerjaan kita itu nggak maksimal teman-teman. Nah tolong persiapkan ini sebelum kalian masuk kerja di Indomaret.